investasi itu sebenarnya pengeluaran masa kini ya, yang kita harapkan di masa depan itu akan menghasilkan sebuah keuntungan gitu. Investasi itu bisa berupa barang atau bisa berupa uang atau properti gitu, seperti itu Mas Fai. Oke, berarti tidak hanya uang saja yang bisa diinvestasikan ya? Iya. Tabungan itu simpanan, jadi kita bisa mencairkan simpanan tabungan itu dalam jangka waktu yang pendek ya. Maksudnya tuh sewaktu-waktu dapat digunain ya kita cairkan gitu. Nah sedangkan investasi itu enggak, dia punya jangka waktu yang panjang gitu untuk mengambil keuntungannya. Misalnya deposito. Jadi kalau misalnya kita mau investasi berupa uang deposito dan itu jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Atau yang bisa 1 tahun atau 10 tahun gitu. Itu sangat panjang, cuman kita mendapatkan keuntungan, tapi tabungan enggak ada keuntungan sama sekali gitu. Kalau misalnya investasi juga ya tadi ya risikonya tuh ada risiko tapi rendah. Tapi kalau tabungan tuh nggak ada risiko gitu. Kalau di bank, tapi kalau di rumah ya risikonya maling gitu kan. Oh gitu ya. Investasi bodong itu kita itu diiming-imingi sama keuntungan yang tinggi. Ayolah taruh dana di kita, nanti akan kita kembalikan dalam jumlah yang besar gitu. Dan kita itu tergoda dengan hal seperti itu. Bujuk rayu itu ya. Rayu, iya benar. Ya Mas Fai kalau misalnya punya uang ya, ayo taruh di saya gitu. Saya nanti kembalikan 10% atau 20%, 30%, bahkan ada yang mau menjanjikan sampai 100% ya. Tapi itu sebenarnya nggak ada sama sekali gitu. Biasanya itu bank perbankan atau misalnya yang legal ya Mas Fai itu dia itu punya rate diatur sama pemerintah, misalnya 3-4% atau 5% gitu diatur sama pemerintah. Dan kalau misalnya ada yang menjanjikan lebih di atas itu, ya itu kita harus hati-hati. Mana mungkin gitu kita ngembaliin uang itu bisa 100% cuma naruh 1 juta terus nanti kembali 2 juta. Iya, itu makanya hati-hati. itu mungkin permainan mereka kali ya. Jadi biar gimana kita bisa tertarik dengan investasi tersebut gitu ya Mbak ya. Yang awal kita hanya menaruh 1 juta tapi diiming-imingi akan keuntungannya lebih dari bisa sampai berapa juta gitu. Benar. Jadi itulah yang menjadi mungkin mereka bisa brainwash otak kita ya, jadi seperti itu Mbak ya. Betul. Biasanya komplotan sih Mas Fai kalau misalnya investasinya bodong. Seperti apa tuh Mbak maksudnya komplotan? Banyak ya investasi bodong ini bentuknya. Satu misalnya robot trading. Robot robot trading itu hype hits banget ya katanya. Iya. Betul ya? Iya, itu ada kasusnya juga kan ya, sampai trading juga kasusnya ya. Kasus yang viral ya. Iya, viral banget itu atas nama Indra Kents ya kalau nggak salah, itu sama Doni Salaman. Itu kenapa sih mereka? Crazy Rich loh Mbak. Iya betul. Sebutannya Crazy Rich. Jadi arisan bodong ini itu kayak dia tuh nawarinnya tuh dalam bentuk barang. Bisa uang juga, cuman mereka lebih tertarik ke barang kan. Biasanya wanita lebih suka kayak tas branded gitu. Tas branded pastinya. Iya, barang-barang perhiasan lain kayak itu atau kalung dan segala macam ya, sepatu branded. Nah biasanya kalau ciri arisan bodong itu ciri-cirinya itu apa sih Mbak? Ya sama aja sih sebenarnya, menawarkan kayak ibaratnya keuntungan yang tinggi. Cuman kalau arisannya normal ya itu sebenarnya untungnya nggak ada sih sebenarnya, kita ngumpulin doang ya. Maksudnya kamu patungan 200, aku 200, nanti kita terimanya 400. Kan normalnya normal, begitu betul ya. ya. Tapi kalau ini enggak, arisannya tuh ngasih untung lah. Hari ini kita beli tas ini nanti kan untungnya bisa 1 juta tuh, padahal enggak sama sekali gitu. Terus cara ikutan investasi itu gampang banget gitu. Nggak perlu apa-apa aja udah bisa gitu. Kalau arisan ini dia cuma dari media sosial ngumpulin langsung WhatsApp itu, grup WhatsApp dari sana gitu. Transfer uangnya bulan depannya nerima. Tapi nerima nggak sih? Total sekali dia ini make up ini. Arisan ini meyakinin kita gitu kalau misalnya ini tuh bener loh gitu. Ya iya dia bakalan nerimain satu si pengguna arisan ini ya, yang anggotanya.
Oknumnya, kebanyakan Oknumnya ya. oknumnya yang pertama. Itu mungkin itu salah satu timnya juga ya. Iya betul sekali. Gitu. Oh ya. Timnya nerima dulu nih. Oh aku beneran loh ini beneran nerima. Jadi kita berbondong-bondong ya udah taruh. Abis itu dia kabur. Kabur gitu. Iya. Dan itu kan karena dia di media sosial kita nggak bisa Nggak minta bisa pertanggungjawaban. Terus gimana sih cara ngilangin kecanduannya? Namanya kecanduan kita harus ngurangin dengan cara pelan-pelan sebenarnya. Ini ya obatnya ya. Cuman berhenti dari investasi bodong itu. Oke, Misalkan berarti ini nggak bisa nih aku harus investasi kayak itu permainan kecanduan Pak I. Jadi itu tuh seperti platformnya internet yang ngasih kita menang terus gitu. Terus kalau kita kalah, aduh nih gue kalah nih gue bakal top up lagi lah gitu. Ya udah menang lagi gitu. Padahal uangnya itu udah habis dan kayak mereka tuh punya rasa keinginan kayak menggebu-gebu lah ceritanya. Aduh gue nggak bisa nih gue bakalan selanjutnya tuh aku bakal menang lagi nih gitu. Top up terus lah, investasi terus sampai aku itu win gitu. Tapi berhenti karena nggak bakalan win sebenarnya. Itu cuma akal-akalan internetnya aja, maksudnya bukan internet lagi, platformnya aja yang bikin kita tuh menang. Padahal nggak sebenarnya gitu. Udah berhenti kalau misalnya pelan-pelan, kalau misalnya nggak bisa ya. Cuman kalau investasi bodong udah di stop, jadi carilah aktivitas di luar sana ya yang lebih bermanfaat gitu. Maksudnya oke, gue itu harus nyimpen di yang benar-benar legal gitu sedikit. Sebuah investasi kita punya barang luxury itu boleh nggak sih? Boleh, tapi ada depresiasi nggak sih? Kemungkinan ada, kecuali kayak itu branded banget tuh bisanya Hermes gitu kan ya. Dior gitu kan, itu punya nilainya itu makin lama makin naik katanya. Iya bener juga karena barang-barang branded banget itu dibuat dengan tangan seorang pengrajin gitu. Jadi tahu lukisan kan, lukisan makin lama dia bakal mahal. Betul. Nah itu karena tangan pengrajin dia ngerjakan. Tangan itu yang luar biasa. Betul dan mereknya juga. Dan biasanya tas-tas itu atau barang-barang itu diproduksi limited edition. Jadi dia itu cuma produksi 30 atau dia produksi 100. Ya. Iya. Itu mungkin karena saking susahnya juga kali ya Mbak ya. Iya benar. Limited edition dan memang itu kayak pemasarannya si perusahaannya juga ya biar harganya tinggi karena ini cuma aku nih yang punya gitu. Teman nih gimana tuh? Hindari ya teman yang begitu. Itu menjerumuskan sekali temannya ya. Ada kayak misal kau tahu MLM gitu nggak sih Pak I? Jadi MLM itu tuh mulut lewat mulut. Benar sekali. Mulut lewat mulut. Ayo kita ikut MLM. Nanti di dalam ruangannya tuh ini cerita ya. Kalau aku sih nggak terlalu, bukan terlalu emang nggak pernah ngalamin ya. Cuman ini cerita dari mulut ke mulut. Nanti di dalam ruangan itu kita bakalan nggak boleh pergi sebelum kita naruh uang atau naruh sesuatu. Aduh itu berbahaya sekali. Nah gimana sih caranya? Saya takut nggak enak gitu. Di dunia ini nggak ada yang namanya nggak enak kalau ngerugiin kita ya. Apalagi itu cuma temen gitu. Kayak tapi kalau misalnya saudaranya kandung apa gimana ya keluarga sendiri itu disadarkan aja udah ini investasi bodong loh kamu sadar gitu nanti juga yang kecipratan resikonya tuh keluarga sendiri gitu.